Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Kesepuhan Abah yang saya hormati, Bapak Wakil Bupati Ciamis, Bapak Danrem, Bapak Dandim, Majelis Ulama, Bapak Kemenag, DMI, Bapak Camat, unsur muspika kecamatan, dan seluruh bapak-bapak kepala desa sekecamatan, Jamaatul Hujaj, mohon maaf yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, berang teuing, rahimakumullah. Saya sengaja bikin biasa karena saya orang kampus, jadi setiap saya berbicara tidak lepas dari bahan pembicaraan. Hanya sengaja saya Pak Danrem, dalam tulisan saya itu ada 3 yang sengaja saya salahkan. Bapak sebagai korektor dan Ibu, dan barang siapa yang dapat menemukan 3 kesalahan dari saya, tetap akan saya berikan reward umroh ke Pamijahan. Merasa gembira pagi hari ini bertemu dengan seluruh jamaah walaupun dalam suasana Covid. Beberapa hal berkaitan dengan Covid-19, Pak Wabub. Yang pertama, hadapi dengan tenang. Jangan panik. Alhammu nisfudda. Kepanikan adalah setengah daripada penyakit. Wal itmi'nan nisfuddawa, dan ketenangan adalah setengah daripada obat. As-sabru bidayatu syifa, kesabaran adalah awal daripada kesembuhan. Hanya protokol kesehatan tetap dijaga, terutama masker. Ibu-ibu nutup kagungan masker tiasa digentos ku BH urut. Saya pernah coba BH pun bojo dipakai 2 detik olabu. Alhamdulillah, walaupun Covid-19 ini Pak Wabub, saya mulai dari Cianjur, kemarin malam dari Balonggandu Karawang, itu tetap saya percaya terhadap hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iza anzalallahu ahatan ila ahlil ardi surifat an ahlil masajid. Kartos maksudna Bu, gening ungut-ungutan. Di mana Allah menurunkan penyakit baik virus apapun terhadap ahli bumi, pertama kali akan dihilangkan adalah orang yang menjadi ahli masjid. Itu akan dijaga oleh Allah. Terima kasih kepada pembawa minuman. Ini nyuguhanana kawas kanu kasurupan. Punten Pak Dandre. Saya dosen psikologi, itu sering saya sampaikan, kalau jadi orang jangan terlalu serius. Orang yang hidupnya enjoy, bebas daripada belenggu kesusah, itu ketuaannya akan berkurang 37%. Pokoknya dijamin jamaah haji nu haraseseri pasti terereh modar Pak. Kenapa? Ininya tidak action Pak. Action sajalah. Karena saya orang Cijulang, jadi bahasanya juga mengimbangi gelombang laut keras. Jadi yang kedua, jamaah haji dan masyarakat Kabupaten Ciamis jangan ketinggalan setiap mau tidur membaca Ummul Kitab
Ditambah Al-Baqarah 255 yaitu ayat kursi. Di antaranya beberapa keistimewaan daripada ayat kursi luar biasa. Kita percaya barang siapa yang sebelum tidur membaca ayat kursi, sepanjang malam ibu akan dijaga oleh Allah dari berbagai macam penyakit. Yang kedua kitab surat Al-Fatihah. Yang ketiga adalah membaca Falak Binas. Kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas. Yang keempat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ini khusus. Mari kita sama-sama tabarukan di tempat yang baru ini. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal judami wal majnuni wasai'il asqam. Ini doa Rasulullah SAW. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari penyakit baros, budugisme. Sebab yakin sanajan awewe geulis lalaki kasep tetep bujurna ayat tapak budugan. Ini menurut dokter Pak Wabu. Sebab tempat tersembunyi, terkekeb. Wal judam dan penyakit. Naon judam tehnya? Corob, sebangsa budug masih. Wal majnun dan penyakit gila. Wasai'il asqom dan penyakit-penyakit yang jelek yang lainnya. Baca setiap saat ini. Insya Allah selain daripada usaha secara fisik, usaha secara psikis kita adalah perlu mendekatkan diri, kata Pak Wabub tadi, adalah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kaitan dengan COVID. Yang kedua, Abah reunian. Sekalian satu syukuran tamamul bunyan, rumah tahfidz. Ulah hayawen yang dibangun itu Pak Wabub ulah RSSSSSS saja. Tapi rumah tahfidz tidak dibangun. Abah sedang menanamkan amal. Ini yang akan terus sampai kiamat. Saya pernah memandikan seorang yang kaya menurut saya, Pak Camat, yaitu Pak Haji Budiman, Kang Haji Saleh Budiman. Saya yang memandikannya, saya yang membungkusnya, dan saya juga yang sampai persiapan karena anaknya di saya 5 tahun, saya didaulat sama Haji Dede. Saya menangis, tapi dalam hati ikut gembira. Setelah dibungkus yang bisnya itu kurang lebih 1447, belum itu dan ininya menurut saya dia orang dihep. Meninggal Pak Haji Saleh Budiman, Pak Wabu, etan beunghar maot loba mobil teu mawa pentil-pentil acan. Untung setiap Pak Haji Saleh Budiman menengok menengok anaknya ke pesantren saya, dia menyisihkan dari sebagian sehingga oleh saya dibangunkan asrama aula Ar-Raudhah As-Saniyah. Aula an istri habis 200 juta. Setiap malam Jumat saya doakan, santri-santri semua mendoakan terhadap yang membangun aula tersebut. Itulah yang akan terus mengalir. Karena itu ada filosofis di dalam harta. Harta yang dimakan itu akan jadi kotoran. Harta yang disimpan, ditabungkan akan jadi rebutan. Tapi harta yang diinfak sodakohkan itulah akan menyelamatkan. Mudah-mudahan Abah di mana-mana membangun sarana keagamaan, amalnya diterima Allah. Sakit baik. Karena sudah dibagi teks,
pengajian Pak dan Rem dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk babak pertama, kita lanjut kepada babak kedua. Kan ngahaja supados baralik barabak. Tingali judul tapi yang dilipat atau ibu. Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pendidikan karakter. Naik haji adalah karakter building. Pengajian juga termasuk karakter building. Pendirian rumah tahfidz juga termasuk karakter building. Pondok pesantren karakter building. Sebab karakter adalah segalanya. Maka Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi untuk membangun karakter. Inna mabu'istu liutammima makarimal akhlak. Apunten Pak dan tim saya. Aduh. Era. What the meaning of character? Cek Pak Haji, naon disebut karakter? Ini ada singkatan. Karakter adalah sebuah attitude, sebuah sikap yang direalisasikan dengan behavior, artinya dengan pekerjaan. Pendidikan. Ada yang sifatnya adalah nativisme, keturunan. Sok lamun inung bapana tukang langlayangan da budakna ge ahli medar. Pembawaan keturunan, genetis. Usaha Pak Haji pelopornya Schopenhauer. Aslinya orang Lengkong. Dan yang kedua, pembawaan karakter ini adalah dengan ada interaksi manusia dengan manusia, maka akhlak seseorang akan pindah kepada seseorang. Itulah yang disebut dengan empirisme, empirik, pengalaman. Saya lebih percaya adalah pengaruh daripada yang dua satu disatukan. Satu pembawaan, dua lingkungan. Itu yang disebut konvergensi. Nah ini karakter ini semuanya adalah sumber karakter yang positif yang disebut dengan akhlakul madmumah adalah minallah. Ya nanti akan ada diskusi Pak Dandem, tapi diskusinya diskusi tertutup. Jangan ada yang bertanya. Sebab boro-boro diskusi barang dahar ge hese sabab dibarekem. Makanya kemarinnya di Rawa pengajian di Haji Aep cenah ngahaja di Kang Haji hajat dina usum Covid naon awet hakanun. Sebab nu daratangna dibarekem. Apalah tak kilun na teu boga akal kari sorodotkeun seset. Punten Ibu. Jangan terlalu serius lah. Itu berbeda adalah dengan apa yang disebut dengan temperamen dulu.
Kan ibu hitung-hitung kuliah ya teh hitung-hitung mahasiswa S3 abdi nu can lulus. Hanya mohon maaf kalau tidak ilmiah sebab bukan di kampus, sebab di sini kan heterogen. Ada yang kelas elementary, ada intermediate, dan advance mah tingkat atas itu sedikit sekali, mohon maaf. Jadi judul anaknya mual ilmiah rek naon inget disebut gitu lah. Sebab kata Prof Tafsir dosen saya cenah kade, kamu kalau ngomong ulah sok nyaritakeun nu teu inget. Kalau temperamen adalah corak hidup seseorang. Makanya kalau mau milih pemimpin harus dilihat dulu secara psikologis dari ilmu psikologi. Kalau bukan tipe leader, keleadershipannya tidak ada, nanti malah ida usidal amru ila goiri ahli pang tadi rusak. Kita nyieun surabi katikang nyieun bakiak. Malah bisa. Karena itu temperamen ada corak reaksi seseorang ini terhadap berbagai rangsangan dari luar dan dari dalam. Banyak tipologi jamaah haji anu ieu teh. Ci urang kaasupkan tipologi mana secara psikologis. Keun ari ngaji hayo nyaritakeun bab paeh mah papabu bosen. Hayo ngaji bab paeh. Ya memang rek paeh jelema malah pejabat anger modar. Nu beunghar paeh, tukang teluh kojor, kiai pupus. Satu tipologi orang itu ada tipologi korelis. Nah ini berjiwa kepemimpinan. Jadi jiwa memimpinnya itu ada. Kelihatan cara mengeluarkan kebijakan. Ada berani, tegas. Tapi tidak sospol. Sosorongot, popolotot. Guru, apalagi kalau guru punya sifat sospol, kabur. Langfadu min haulik. Masih ingat dulu ketika saya SD di Cibanten, Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Guru saya Pak Alimin, hapunten ieu sanes ngupat tapi ngomongkeun. Waktu kelas 5 sedang belajar sipik ketatanegaraan. Masih ingat kan? Pas di bangku yang pertama si Kasim yang otaknya agak lemah. Bahasa Inggrisnya BODO. Aisur Pak Alimin jawab pelajaran minggu kamari nu teu bisa nangtung kahareup budak kabeh gempa bumi. Komisi Kasim geus kaburu pangacian adeg deui. Saur Pak Alimin saha baheula anu nanda tangan tek proklamasi saha Kasim? Oh henteu abdi mah. Jadi jelas salah metode, jadi salah pengertian. Jadi jangan terlalu sospol. Ada tipologi orang ini adalah masih judul, ini sanguinis. Jadi sanguinis ini adalah pandai bergaul, luwes, fleksibel. Barudak santri nu terbetahan di ponok itu karena kurang bergaul. Jadi kalau mudah interaksi dengan temannya, bergaul yang baik, mudah tertawa, mudah kenal. Itu di pesantren betah. Diteliti di pesantren saya, mereka yang drop out karena di pesantrennya tidak bisa bergaul. Nu teu betah naik haji, datang ke Mekah, kos bulk dipupuh. Moal betah. Tersinggung oleh kawan satu kamar, jalingek, tapi pada pasya kompor. Jeung cai kata dokdak pas saya wah dilatih di WC resep eta nyiksa jelema di WC geus teu kuat hayang BAB urang pugu geus lialakeun di jero geus pupulilitan di luar. Nah ini mondah bergaul suka keramaian dan pesta ini sanguinis menurut penelitian seorang psikolog. Dan yang ketiga yang disebut adalah
melankolis yang sifatnya ini suka menyendiri. Tersep yang baturut esok ngempet di kamar tanu kitu nu tereh modar. Tereh pae. Naon sababna? Ini hatinya. Tapi pragmatis, nah itulah yang disebut cinta damai, tidak suka konflik. Demo boleh-boleh saja. Menyalurkan aspirasi. Kata UAS tema berbicara di bere pidato teu didenge ku anggota DPR da hare SKB. Turun ke jalan silakan. Tapi dengan damai, santai, terkendali, jangan sampai dirusak. Berapa ratus juta, berapa triliun sekarang yang harus dibangun lagi DKI Jakarta. Tapi kalau damai dan lain sebagainya, boleh. Nah ini, mohon maaf Pak, saya sedikit menyampaikan sebagai dari kampus, mahasiswa-mahasiswa kan kemarin semuanya unsi juga semuanya. Dengan damai, malas mahasiswa balas damai-damainya sedang demo nepi ka teu karasa dina mobil, hees. Tidak tahu keramaian. Boleh. Nah itulah. Maka dengan pengajian ini dan reuni dan syukuran rumah tahfidz ini, inilah analisis saya. Maka saya tulis di sini sebuah analisis pemikiran secara alternatif dalam membentuk kepribadian. Abah mendirikan ini membentuk kepribadian Qur'ani. Kalau sudah kepribadian Qur'ani, di dalamnya sudah ada Nur Muhammad. Sebab ketika Siti Aisyah ditanyakan oleh sahabat, ya Aisyah bagaimana akhlak Muhammad? Jawabnya singkat, ibu, khuluquhul Qur'an, akhlaknya Qur'an. Kalau sudah akhlaknya Qur'an, no problem, nggak ada lagi masalah. Tidak ada di dunia ini yang kaitannya menurut agama Islam yang tidak ada berkaitan dengan Qur'an. Tepat sekali. Abi upami budak keneh mah hayang mas antren ke Abah. Nanti dipidatokeun ku abdi barudak di ditu bah. Sina ka dari dieu komo mun teu meka. Jadi goreng tung. Kepribadian yang mutakin. Nanti profesional, profesi dalam apa? Dalam ulumul Quran. Perumahnya tahfidz Quran itu, hafidz Quran itu luar biasa Pak. Makanya saya sudah memasukkan santri ke UIN Bandung dan ke Cirebon itu lewat jalur tahfidz Kang. Alhamdulillah sudah hafal 10 juz Al-Quran. One day one ayat paling sedikit alal akol. One day one ayat. Kalau 1 tahun 360 ayat. Kalau 3 tahun 3 kali 640 ayat. Udah berapa? Dipompa itu. Ini ternyata yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ida hotamal abdu al-Quran shola alaihi inda hotmi situna malak. Barang siapa yang menamatkan Al-Quran adalah, maka ketika menghotamkan Al-Quran 60.000 malaikat itu sholat memberikan istighfar kepada orang yang tamat itu. Ngan gogodana nalar Quran teh. Haji Abidin maca surat Al-Kausar keur ngimaman taraweh kalah bulak balik dekok. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Inna lillahi wa inna. Itu percantan susul ke abdi. Taroskeun ngan jauh geus lah mending percaya lah. Profesional di dalam tahfidz Quran ini dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamilul Quran, hamilul rayatil Islam. Penghafal Quran adalah pembawa bendera Islam. Luar biasa. Faman akromau akromahullah. Barang siapa memuliakan terhadap orang penghafal Al-Quran adalah Allah akan memuliakannya. Tapi waman ahanahu, barang siapa yang menghinakan terhadap
para penghafal Al-Quran fa'alaihi laknatullah, maka dia adalah akan mendapat laknat Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailimi. Allahu Akbar. Numawi ngiring bingah, mudah-mudahan Rabbana anzilna munjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Dan berkarakter. Nah ini dengan Quran adalah jelas. Lihat kepada gambar itu yang ibu di sana, ini sederhana sekali. Para penghafal dan para penghufad Al-Quran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW adalah lewat Al-Quran nanti. Ini semua orang sebenarnya dalam hati masing-masing ini adalah sudah keancikan Nur Muhammad. Laulaka wa ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak ada engkau Muhammad, maka tidak akan ada semua yang ada di muka bumi ini. Supaya ibu kontak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap saat, yang diharapkan adalah syafaatul Rasul. Tekenging pegat ibu membaca sholawat Nabi, lebih-lebih pada bulan Rabiul Awal sekarang. Sabarakali eta abdi di Madinah leungit senal Kang. Da yakin plastikna hejo diteuneun dina tihang ieu di Mekah sarua nomor 5 genep. Nah bade wangsul di pilarian teh teu aya, ya Allah. Balik deui teu aya keneh. Saya baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina. Tilu wangsulan ibu wanita kadinya da ngodehel ongko eta. Nepi ka ayeuna ku abdi lamun leulengiteun sholawat tidak pernah saya tinggalkan. Baca terus, lebih-lebih pada bulan Rabiul Awal ini. Nah ini. Maka kaitan dengan Muhammad SAW dan Mauludan ini, lihat Al-A'raf ayat 176. Coba Pak Wabub, kumaha ayat 107 genep. Da itu ustad dari Partai Amanat Nasional, dari PAN, ustad ini asli dari Utama, Pak Susil Kososo. La'allahum yatafakarun, ekspos sejarah. Jadi Mauludan teh mengekspos sejarah, maca sejarah, ulah hoream-hoream teh Mauludan. Sering saya katakan, orang yang suka membaca sejarah akan mengetahui pelaku sejarah. Yang sudah mengetahui pelaku sejarah akan mencintai objek hasil sejarah. Mugi-mugi we ibu Kumuludan Kurajaban sadayana sapertos urang memperingati 17 Agustus akan lebih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang kedua, kaitannya adalah dengan fungsi Rasul. Lihat 151 Al-Baqarah. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Cari cing tuh purun. Jadi tugas Rasul di sini, kama arsalna fikum rasulan yatlu alaikum, mendidik kepada kalian, bukan saja membaca. Kalau yatlu lebih mendalam daripada yakro. Kalau yakro cuma transfer of knowledge, tapi kalau yatlu di dalamnya ada transfer of values, nilai-nilai moral. Jadi Al-Quran dan wal hikmah, yang disebut hikmah di sini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tadi taraktu fikum amroini ma tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kata Wabub tadi, kami tinggalkan harta pusaka
Dan kalau kamu berpegang teguh kepada yang dua, lan tadillu abada, itu tidak akan sesat selamanya. Kitab Allah. Amalkan kitab Allah. Alhamdulillah istri saya udah pensiun dari SMA 1 Negeri Tasikmalaya. Tos pensiun mah Pak Danrem, alhamdulillah waktu banyak. Itu dalam 1 minggu istri saya khotam Quran 3 kali. Sebab cukup baca surat Al-Ikhlas. Itu kan hadis Rasul itu. Di tempat yang lain tidak saya sampaikan khusus ini karena di Abah. Bisi sadayana hoream tahfidz Quran, hoream baca Quran, terus ke kuluhu. Nanti ibu dan bapak jadi aliran ngeblukisme. Maka ada orang anak santri pinter. Mau melamar terhadap putri seorang anak kiai, datang tiluan, satu-satu ditanya kan, Ujang dari mana? Dari Anu. Siapa nama Ujang? Anas. Coba baca surat Anas dengan murotal yang indah, kiai tertarik, inilah calon menantu, nanti ngimami dengan murotalnya saya tertarik. Tamat yang pertama, yang kedua ditanya, Ujang dari mana? Dari Anu. Siapa nama? Torik. Coba baca surat At-Torik. 17 ayat belum sampai kepada famahilil kafirina amhinhur ruwaida, baru tengah-tengah yang ketiga belum ditanya udah pias. Ngadeg-deg nuka tilu. Tamat nuka dua, nuka tilu ditanya. Ujang siapa namanya? Imron. Coba baca surat Ali Imron, udah ngadeg-deg atuh. 200 ayat. Tapi anak itu menang ilham, pinter Pak Danrim. Betul saya nama Imron, tapi sehari-hari saya dipanggil Kulhu. Ya kesimpulan kalau milih menantu harus penantu yang IQ-nya tinggi. Tapi kalau milih mertua, pilih mertua yang kaya dan bodoh. Ini teori. Ini mohon maaf Pak Dandim. Jadi kalau milih menantu, pilih menantu yang cerdas. Nah. Jadi polisi juga harus pintar kata saya dulu di Bedor. Polisi jangan on. Ada kan polisi menilang yang habis belanja gitu. Polisi namanya Pak Sukro. Sukro, memang ada. Datang bapak-bapak bawa mobil bak, habis balanya Sukro satu mobil bak, ditutupi dengan terpal. Tit, ya naon. Supir enggak jawab, malah tertawa. Nah, cenah kalah seuring yang serikeun aing. Sanes cenah Pak polisi. Ya apa ini? Tingali wae ku nyalira. Ayo barang dibukakeun Sukro, pinter Pak polisi. Oh, japilusnya cenah. Jadi mohon maaf Pak Dandim, ini memang cerita-cerita pendek ini saya punya 300 saya. Bapak hadirin yang berbahagia, Al-Quran ini tidak terbatas sebenarnya, pendidikan Al-Quran segala sektor kehidupan, hukum dan lain sebagainya. Tapi ini sebagian sajalah. Mudah-mudahan jamaah haji sadayana mempunyai karakter yang ada dalam koridor ini. Itu maksudnya. Yang pertama, Al-Quran adalah jelas di sini adalah membentuk seseorang beribadah yang berkualitas ini. Apa indikatornya orang yang berkualitas? Ya, surat Al-Bayyinah ayat 5 ini diantaranya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Nah, cari cing teu purun mulah nurutan. Ini mau diterjemahkeun, abdi mah yakin jamaah abah mah sadayana oge jamaah haji ahli mufassirin. Sebab tukang kepala sar. Yang terpenting dalam peribadatan yang berkualitas mukhlisina lahud-din,
Itu keikhlasan ibu. Naik haji bukan ingin karena disebut haji berat, naik haji teh Pak berat, gelar haji teh berat. Tapi saya ikhlas karena Allah. Untuk apa? Melaksanakan ibadah haji sebagai kewajiban kita. Bukan disebut, malah di abdi mah aya di Cijulang lamun disebut ceu anu teu make gelar hajjah. Ngancing ieu teh. Teu apalin. Padahal itu geus haji. Disebut macam ceu haji. Wah, nu aya ge dieuweuh-euweuhkeun. Tapi boleh, memang melaksanakan haji itu abot ibu, abot. Tidak semua orang bisa naik haji. Ibu dan bapak yang wa'adin fin nasi bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Yang itu wa'adzin di sana mungkin ibu ini yang bapak inilah dari 2016 sampai 2006 sampai 2020 yang terpanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Aya nu beunghar di sadayana teu bisa naik haji. Aya nu miskin pisan, komo hese pisan. Aya nu beunghar henteu tapi rajin nabung, nya kapungkur di bedor sanggeum abdi. Tukang ngajualan kangkung ti sawah bisa ke Mekah. Da dijual jeung sawahna. Mohon da bade ka Mekah ngajualan kangkung sabaraha tahunan. Aya Haji Omon di abdi di Tasikmalaya di Inihiang. Haji Omon tukang jualan lauk di pasar. Anak lauk huripan terus di Mekah diabadikeun. Ustaz Haji Omon Ahmad Jairi. Malah terkenal Haji Eri. Ecek incuna Ahmad Benturi hebat. Tuh. Jadi wayahna untuk haji Madinah sadaya dengan peringatan ini untuk lebih meningkatkan kualitas kita peribadahan terhadap Allah. Tas haji masa kalian piduburi salah sawasalasin adalah subhanallah salah sawasalasin alhamdulillah salah sawasalasin Allahu akbar salah sawasalasin la ilaha illallah jangan ditinggal nyaah kana tina ongkos 35 juta lain duit saeutik pun pakai meuli ciki sabaraha. So. Mun kamari satecana ke Mekah langkit tahajud wayahna 11 rakaat. MOU Bapak semua setelah naik haji ya Allah mulai saya sekarang sudah haji sampai saya akhir hayat tidak akan meninggalkan sholat fardu, tidak akan meninggalkan sholat tahajud, tidak akan meninggalkan sholat duha, tidak akan meninggalkan sholat hajat, tidak akan meninggalkan sholat tasbih. MOU dengan Allah harusnya begitu teori. Siapa ini sekolot komo geus 60 tahun kan itu mah geus teu kudu mikir-mikir hayang jadi pejabat lah. 60 tahun kali itu mah kali bebekelan keur naon nu dibawakeun we keur umur 60 ka handap. Taya masih kena anom belejak, setuju akang. Berpikirnya masih orisinil, berpikirnya imajinatif, berpikirnya antisipatif, berpikirnya adalah sudah berpikir jernih, dinamis, bagus. Di bangsa abdi geus 68 tahun. Saya 69 sekarang. Pas 12 Oktober kemarin, tapi masih yes. Nyupiran mobil masih kusorangan, dah kuduan mahese. Allahu Akbar. Punten di payunan para menak abdi kalah heureuy nya, Pak. Yang kedua, Quran mengajarkan kepada kita kepada kejujuran. Jujur itu modal dasar. Setinggi disiplin ilmunya apapun tanpa kejujuran, background kejujuran, pangtadiru sa'ah tunggu tanggal kehancuran. As-sidqu yahdi ilal bir wal biru yahdi ilal jannah. Jujur adalah menunjukkan kepada benar dan benar adalah jalan tol untuk masuk surga. Jadi pejabat yang jujur, jadi konglomerat yang jujur,
sebuah konsep hati yang honorable, respectable, dan credible. Kalau bahasa Al-Qurannya, dia yang jujur itu akan diposisikan makomam mahmuda. Makomam mahmuda artinya posisi yang terpuji. Tapi kawan saya almarhum Profesor Abdullah Ali mengatakannya bukan melecehkan, makomam mahmuda. Para haji yang sudah kuat boleh harus punya mamah muda. Ulah ditulis tadi. Di kredibel. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap lingkungan, jujur terhadap keluarga, jujur terhadap alam, lebih-lebih jujur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamatlah orang yang jujur. Karena itu dalam surat At-Taubah ayat 119, kunu ma'as shodiqin. Jadilah engkau orang-orang yang jujur beserta orang-orang yang jujur. Jadi pegawai negeri sedikit gaji tetapi jujur dijalankan oleh Allah. Liyajziyallahu shodiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafikin. Pama gaji opat A 5 juta atau 6 juta karena jujur di kantor, potongan 5.850.000. Gaji 6 juta potongan 5.950.000. Tetap ibu bunga da jujur teh cumping kabumina imunungna ieu gaji tina 6 juta kare 50.000. Sujud syukur eta ibuna Rabbi auzini an askura ni'mataka allati an'amta alayya sareng sajabina ya Allah. Muhun ibu tapi kumaha kapan ka warung ibu makaguan sametan jeung sabangsan cekap moal saminggu ibu. Akang abdi teh istri akang tiba heula geus sabaraha puluh tahun abdi teh cerdas. Keur ibu mah duit 50.000 teh sanggup cukup satahunun dibelikeun kana kalender. Ungalah yang dahar cocolan Februari. Tapi orang yang tidak jujur dan tidak pandai bersyukur hatta berapa juta miliar tidak akan merasa cukup. Gaji saya cuma 4C, mau 4D, bisa nyukuranan alhamdulillah tak harus binikmat. Ngerawat tuh mahi. Tapi hati legowo ati. Nek sapa wae wong sing wis legawa atine niku ingkang pun disebat dengan sugih-sugih atine. Cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lesal ginaan matur, lesal ginaan kasratil arad walakin al gina nafsi. Dudu wong asukan tadi Purwokerto itu mah. Lain jalma disebut beunghar teh loba harta wungkul tapi tah sugih hatina. Syukur-syukur Abah alhamdulillah menurut penilaian abdi hadirin sugih manahna sugih ekonomina sing panjang yuswa Abah amin ya Allah ya robbal alamin. Kadua kesabaran mun eueuh kasabaran ibu ieu covid geus sabaraha bulan 7 ekonomi geus mulat maring malah loba anu lain covid jadi covidkeun. Aya oknum dayang sumangan. Meskipun memang virus banyak sekali tuh. Ada SARS, virus babi, flu burung, ada COVID. Yang paling bahaya di Indonesia virus itu SULB. Itu paling bahaya. Sering utang, lupa bayar. Tulis. Para hadirin. Sok ayeuna ibu upami ibu teu aya kasabaran ibu. Caroge geus kolot. Terus bisul hanapeun manukna opat. Terus ibuna nyeri pinareup sabelah. Boga anak 2 nu kahiji cacingeun, nu hiji deui conge. Breg hujan imah bocor. Rek nyangu beas dina pabeasan kosong rek nganyuk ka tatangga yang poe kamari ge 2 kilo can mayar. Cik kira-kira naon anu baris dilaksanakeun ku ibu?
asa boga cau dua turuy di tukangan bumi ibu ari di tempat teh geus kari tungguan ada di piheulaan corona. Kecuali sabar. Sabar itu ada dua, ada sabar pasif, menerima apa adanya tidak berusaha, itu sabar pasif. Tapi kalau sabar pasif aktif, dicari solusinya. Kenapa saya hidup ini sampai begini? Kenapa dagang teu payu? Manajemen perdagangannya harus. Kenapa pertanian ini adalah jelek? Metode pertaniannya harus kita pelajari. Ngadatangkeun apa? Penyuluh dari pertanian. Sok ibu sadayana. Urang teu tecan ka emot. Abah sabaraha ribu eta hayamna. Can hayam nu stres. Aya hayam nyeri beuteung. Terus aya hayam nu hayang we balik. Aya hayam lila teh dekeun ngenom. Ternyata diperiksa ke dokter hayam adalah dia punya penyakit stres. Jadi hayam juga kalau stres nggak mau bertelur, Bu. Tanyakan ke hayam. Nah ini dikuasai tuh oleh panjenengan tuh. Ya, alhamdulillah. Abdi mah boga 16 ge hayam ripuh. Nu hiji ka sawah nu kadieu kana poe pare. Di baledong. Hayamna nyingcet batu pertak kana kaca. Kapan beuki ripuh diulinkeun ku hayam. Mata sesuai dengan kemampuan. Laha maka sabat wa alaiha ma tasabat. Ieu mau siang teuing apa? Masuk kartu kadi 5 menit deui lah. Wayahna. Kedermawanan. Rasul adalah mengajarkan kedermawanan, bahkan dicontohkan oleh beliau sendiri banyak. Sering saya katakan, Rasul sedang jalan-jalan, ada dalam apa kan? Sedang jalan-jalan, sorbannya melekat sorban Rasul. Ada hijau, ada merah Rasul. Kata sahabatnya, ya Rasulullah, sorbanmu bagus sekali. Rasul dengan ada statement sahabatnya begitu, mengerti, oh mana kitu ge meureun hayangun. Dah langsung sorban diporosotkeun. Yeuh, ari hayang mah. Tah jamaah haji ciri mabrur makbul kudu kana itu. Kang Haji dina motor saur tatangga motor Kang Haji saya turun bikeun. Itu cirinya makbul. Ai masih kena koretisme wayar buka belum mabrur, belum makbul. Mungkin baru makbul, makbulnya bisa sebab rukun syarat wajib hajinya udah dilaksanakan. Tapi mabrurnya adalah fruit of hajinya, samratul hajinya masih the big zero. Nol besar. Tak payahna ieu mah tas reunian. Nya, eta sarung Pak Kiai sae porosot bikeun. Mangga ari palaim tak kudu kana ritu. Insyaallah bangkrut. Lihat dalam Al-Baqarah 261 aja lah. Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habban batat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Manggalah tukang kapal asar. Kenegaraan, Nabi memberikan statement bagaimana suatu institusi, suatu negara kalau mau aman, tenang, syukur, jujur, lemah, bahasa nate subur makmur loh jinawi. Bacalah dalam surat An-Nahl ayat 112 dan disebut dalam Al-Isra ayat 16. Ini kaitannya dengan institusi. Di TNI, di Polri, di legislatif, di eksekutif, semuanya. Kalau mau baldah toyibah warabun gofur, institusi adalah tenang, kondusif. Lihat Al-Isra 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, apabila kami saur Allah akan menghancurkan sebuah negara, sebuah organisasi, sebuah institusi atau sebuah perkumpulan, pertama kali dicobanya Allah amarna mutrofiha,
para pembesar-pembesarnya adalah disuruh oleh kami untuk berlaku taat terhadap Allah. Jangan berdusta, jangan mengelabui rakyat, jangan mengelabui fakir miskin, jangan mengelabui bawahan, dan lain sebagainya. Tapi buktinya mungkin Allah adalah menilai papasaku fiha, tapi sebagian mereka adalah fasik, durhaka, maka jangan menyesal. Fahaqqa alaihal qaul, maka negara tersebut, lembaga tersebut, kesatuan tersebut maka dirusakkan ku Allah. Malah suatu hari pada marnah tadmiro, akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Ini statement Allah. Maka sudah amarna mutrofia, para pembesarnya, para pejabatnya layana sesuai dengan visi misi negara Republik Indonesia sampai tahun 2020. Ada 8, baik itu good government atau good governance, itu ada 5 poin. Ini yang lebih tahu Bapak Danrem dan Dandim dan Wakil Bali Bupati. Sebab abdi mah poho deui. Nah ini ke negara. Akibat Bapak Ibu, jadi kalau sekarang ini ujian terus-terusan baik level dunia atau Indonesia, ekonomi Indonesia ini murad mu'arid dan lain sebagainya, ini jangan menyalahkan siapa-siapa. Doa rofa satu fil bari wal bar bima kasabat aidina, polah urang untung ku Allah tuh gunung nu aya di Jawa Barat, anu aya di Pulau Jawa tuh dirabengkeun ge langsung ku Allah. Kalau suruh idajul jilatil adu zilzalah digoyangkeun ku Allah, rabeng gunung sawah diadu jeung gunung Cihcir. Dikumahakeun. Tadi saur Pak Wabub, tidak ada yang mampu untuk mendobrak takdir Allah. Ayeuna mah geus parah diri sadayana. Ekonomi sudah parah, sosial parah, politik, budaya sudah parah. Tinggal semua umat beragama yang ada di Indonesia, yang 6 agama, dekatkan kepada Tuhan dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Piraku Allah bagai ngantep. Hati-hati sekarang adalah sudah mulai terlihat, mohon maaf ini, mohon analisis saya dari kampus, depide enteranya sekarang adalah sudah mulai diadu domba, pugu-pugu mahasiswa demo teh yang benar-benar menyampaikan aspirasi. Kesusupan orang yang ketiga dari sana yang bukan mahasiswa ikut demo, mahasiswa pakai tato. Ini harus lebih hati-hati. Akhirnya makantun pada menerima lah, pada menerima bahwa dosa kita akibat kita. Doakanlah saya jadi Presiden Republik Indonesia. Kalau saya jadi presiden, nah Jang Yana Wakil Bupati akan diangkat Menteri Dalam Negeri nanti. Abah mah khususlah Menteri Perekonomian. Pak Kuswayong insya Allah itu Menteri khusus Peternakan Ayam. Ya, khusus Departemen Perkokokan. Ini untuk Panglima kedua-duanya lah. Tidak mustahil Allah menakdirkan kun fayakun tadi jadi Bu. Siapa yang mengira Pak Jokowi? Saya berkata dengan ngomong-ngomong dengan teman tetangganya Mas Suhardi Pak, dekat di Solo di Manahan. Itu beliau tidak dikira Pak Jokowi akan nomor 1 di Indonesia. Wakeunlah Pak Jokowi sing lebih mampu memimpin Indonesia, dan mudah-mudahan Pak Jokowi sing sehat, sing rada lintuh awakna. Teh saban-saban anu lintuh pinter, karena lintuh boloho mending begung cerdik cek abdi mah. Anu paling bahaya mah keur begang teu bisa boloho. Nah ini paling bahaya ini. Punten kada ulah diekspos Pak Dandrim. Pak Dandrim. Wadoroballahu masan koryatan kanat aminatan mutmainatan. Tidak sok dalam sejarah naon Kang? Sejarah Ratu Bilqisnya Kang. Gemari paloh jinawi di mana-mana ada di sana kerajaan Sabah. Ayat surat As-Sabah ayat 15 ayat 16. Ketir saya kalau membaca dan menelaah ayat tersebut. Buah-buah dikenakeun ke Indonesia teh hadirin sadaya. Ya Allah. Buah-buah. Kanat aminatan mutmain. Ya ti harijku harogoda mingkul 5 kan datang.
eksploitasi laut, berapa triliun yang dihasilkan dari laut. Terus dari apa lagi? Ya kalau dari Freeport mah daku batur. Lamun abdi mah kayak jadi presiden, kabeh perusahaan BUMN yang besar di Indonesia, insya Allah akan saya serahkan kepada konglomerat dari warga negara Republik Indonesia sendiri. Dan tidak akan mendatangkan tenaga dari luar negeri asing. Seperti Iran, keistimewaannya Syiah itu ada. Syiah satu-satunya negara yang tidak mengandalkan dari biaya dan mengandalkan investor orang lain. Syiah enggak, mati hidup adalah negara. Sifat iktimad ala nafsinya, konfidensinya dirinya adalah sangat, itu keistimewaannya dari segi itu. Tapi dari peribadahan yang kita harus pikir-pikir. Sebab belum cocok antara Syiah Iran dengan Syiah yang ada di Indonesia, itu sebagian. Lah panjang teuing kan kumaha. Jeung cari cingwa ya tuh jamaah teh. Anu ngacung atos paje, nah gitu tah. Nah, tentang kesederhanaan, tentang kesantunan, mencintai ilmuwan dan ke bawahnya mah insyaallah lah nanti kalau ada event lagi, dan kalau tidak salah hari Sabtu cios bah. Cios. Saya hari Sabtu berkata lagi di keluarga Abah di sini Sabtu besok tuh di met judulnya. Sakitu wae panginten, dan mudah-mudahan ini bangunan dengan lewat bulan Maulid ini anak-anaknya sing menjadi khuluquhul Quran adalah akhlak Quran dan melahirkan ulama-ulama yang eksis keberadaannya untuk membangun negara Republik Indonesia dan membangun agama. Mudah-mudahan manfaat hapunten nu kasuhun ieu teh acan tamat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah, sati acan acara nu terakhir doa kali tutup aya pengumuman kanggo katartiban saluyu sinareng instruksi ti gugus tugas COVID-19 sabadana rengse doa dina mulih panginten hoyong aya dina katartiban anu ngawitan panginten tamu rombongan khusus anu bade dilinggihkeun di bumi Pak Haji Ade, insyaallah dipimpin ke Bapak Ketua Yayasan, dilajengkeun panginten nu uih warga masyarakat Desa Sinamukti nu di aula di payun. Nah jamaah di pengker mangga sarosonoan heula sati acan mulih insyaallah panginten konsumsi di pintu gerbang kitu rupina. Hadirin rahimakumullah, acara anu pamungkas nyaeta doa kali tutup anu bade didugikeun ku pangersa Bapak Kiai Haji Maksum Ahmad Hasan, sumangga waktos disayogikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidil mustafa wa habibil murtaba sayyidil awali wal akhiri habibina wa syafa'ina wa karimina wa nabiyina wa rasulina wa imamina wa qudwatina anta maulana Muhammad wa salim radiyallahu tabarak ta'ala kulli ashabi rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan hamidin hamdan dzakirin hamdan thayyibin hamdan maqbulin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu wa lakal nasta'in kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimati min sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana fa innaka antal ghafurur rahim warhamna fa innaka antal arhamur rahimin warzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ij'alna wa zawjatana wa uladana wa ru'ayatina fi sihhati wal afiyati wal amanati wa husnil khuluqi. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartana wa la hamman illa farajtana wa la dha'ifan illa qawiyatana wa la khalalan illa satartana wa la musafiran illa salamtana wa raddatana wa la mushkilan illa adahtana wa la hasidan illa dafa'tana wala dainan ila qadaitana wala hajatan ila ajabtana. Allahumma nas'aluka farjan qariba wa nasran azza sabran jamila wa fatha mubina. Allahumma adbanal bala wal waba wat ta'un wal fitana wal mihana wal humuma wal ghumum wal ahzan wasyada'ida wa syarrul a'da wa syarrul zalamati wal mubtadi'ati wal umara'i wal hasidin. Allahumma nas'aluka al-afiyata min kulli bala wa shifaa'a min kulli da' wa an tahfadhana min kulli waba. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa para pejabat kami, ampunilah dosa rakyat kami, ampunilah dosa para ulama kami. Ya Rabb, jadikan negara NKRI yang kami cintai biladan islamiyatan mutmainatan jaidatan mubarakatan hasanatan. Ya Rabb, jadikanlah keluarga kami keluarga yang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikanlah kami, pejabat kami, ulama kami, masyarakat kami orang yang khairun nasi anfa'hum linnas, manusia yang bermanfaat untuk pribadi, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk nusa bangsa, khusus untuk agama. Ya Rabb, semoga kami mendapatkan barokah milik, barokah rezeki, barokah iman, barokah Islam, barokah ihsan, barokah rismati, barokah keluarga, barokah jabatan. Semua pemberian dan amanah-Mu penuh dengan barokah manfaat maslahat darinya. Ya Rabb, jadikanlah kami orang yang la in syakartum la azidannakum, orang yang pintar bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kami. Jadikanlah ya Rabb ulama kami, ulamaul amilin, mukhlisin, sabirin, thayyibin, jaidin, syakirin, mujahidin fisabilillah rabbil alamin. Jadikanlah aparatur pemerintahan kami dari atasan sampai bawahan pemerintah yang soleh, yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Rabb. Dan semoga pemerintah yang jager, bager, benar, jujur, adil, sabar, syukur dan tawakal. Ya Rabb, jadikanlah masyarakat Indonesia masyarakat yang beriman dan bertakwa dan bersyukur kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin kami punya kealfaan, kekhilafan, keaiban, ada wizrun, dzanbun, ismun, maksiatun dan munkaratun. Semoga Engkau mengampuni kami ya Rabb. Semoga aktivitas kami diberi kemudahan, kesuksesan, keberkahan, kelancaran. Ya Rabb, amal baik yang sudah kami lakukan senantiasa dijadikan amalan solihan, thayyiban, jaidan, hasanan, makbulan. Wabil khusus ya Rabb, keluarga besar Tanjung Mulia, jadikan orang-orang yang soleh, hartanya bermanfaat untuk pribadi, keluarga, nusa dan bangsa. Mudah-mudahan dari orang tuanya sampai anaknya sampai cucunya
senantiasa dijadikan orang-orang yang bermanfaat untuk pribadi, keluarga, nusa, dan bangsa. Wabil khusus jemaah haji yang sudah tampak hadir tempat yang mulia ini, ya Rob, jadikan jemaah haji yang soleh, yang solihah, yang bisa meningkatkan keimanan ketakwaan kepadamu ya Rob, dan berikan kami taufik dan hidayah, tunjukkan kami ke jalan ihdinas siratal mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu san jazaa wa khairal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah acara tikawit dugi ke akhir sesuai sareng jadwal. Alhamdulillah parantos rengse atas nami panitia oge atas nami pembawa acara sakitu anu tiasa kadugikeun hapunten anu kasuhun billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo katartiban sesuai protokol kesehatan para jamaah haji tekenging wakarobih tina kursi bade mayunkeun anu di warga VIP heula, warga VIP teras warga mangga